Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. AC Milan dikabarkan sangat berminat untuk memboyong bintang milik Udinese, Rodrigo De Paul, dan bahkan siap melepas beberapa talenta muda mereka untuk menebus biaya transfer sang pemain. Manajemen AC Milan dikabarkan siap mendatangkan sejumlah pemain baru dan salah satunya adalah bintang Udinese, Rodrigo De Paul. Pemain asal Argentina itu mampu memperlihatkan beberapa performa yang konsisten selama beberapa musim terakhir dan telah menarik perhatian banyak klub besar di Serie A maupun Eropa. Namun dengan masa kontrak yang masih cukup panjang di Udinese, tidak akan mudah maupun murah bagi AC Milan jika mereka memang serius untuk mendaratkan gelandang serang berusia 26 tahun tersebut. Kabarnya Udinese akan meminta setidaknya 694 miliar rupiah bagi siapapun yang berminat untuk memboyong sang pemain, sebuah angka yang cukup tinggi di masa pandemi ini. Ingin mengurangi beban harga permintaan yang diminta oleh Udinese, AC Milan dikabarkan akan melepas satu atau bisa jadi beberapa talenta muda mereka ke tim asuhan Luca Gotti itu. Salah satu nama penting yang kabarnya bisa diberikan oleh Rossoneri sebagai bagian dari paket transfer adalah winger muda asal Norwegia Jens Peter Hauge. Pelatih PSG Mauricio Pochettino memiliki keyakinan bahwa Kylian Mbappe bisa dimainkan melawan Manchester City pada leg kedua Liga Champions yang akan digelar Rabu 5 Mei 2021. Kylian Mbappe absen dalam kemenangan 2-1 atas Lens dalam lanjutan Liga Prancis pada Sabtu 1 Mei 2021. Mbappe absen lantaran mengalami cedera betis usai membela PSG saat kalah melawan Manchester City pada leg pertama. Dengan tidak adanya Mbappe, Neymar, dan Marquinhos membantu PSG meraih kemenangan atas Lens. Hasil sempurna memberikan dorongan bagi pasukan Pochettino untuk menyambut leg kedua semifinal Liga Champions melawan Manchester City. Real Madrid berada dalam ancaman krisis pemain bertahan menjelang lawatan ke Stamford Bridge melawan Chelsea untuk leg kedua semifinal Liga Champions. Namun Zinedine Zidane berharap bahwa dia bisa mendapatkan kabar baik dari setidaknya dua bek tengahnya. Dua bek tengah utama Real Madrid, Rafael Varane dan Sergio Ramos, diharapkan akan fit untuk pertandingan melawan Chelsea pada Kamis 6 Mei 2021. Sergio Ramos telah kembali fit sepenuhnya setelah mengalami cedera betis, tetapi tidak bermain untuk Madrid sejak pertengahan Maret 2021. Ramos diprediksi bisa kembali ke lapangan dalam laga tandang ke London Barat. Sementara itu, Rafael Varane menderita cedera ringan dan harus ditarik pada babak pertama dalam kemenangan 2-0 atas Osasuna pada laga lanjutan Liga Spanyol pada Minggu dini hari 2 Mei 2021. Zinedine Zidane sebelumnya sudah kehilangan Dani Carvajal dan Lucas Vazquez hingga akhir musim. Sementara Ferland Mendy juga masih dipertanyakan kesiapannya untuk kembali bermain pada leg kedua semifinal Liga Champions Real Madrid melawan Chelsea di Stamford Bridge. Sergio Aguero menjadi salah satu pemain paling panas pada bursa transfer musim panas 2021 setelah dipastikan akan meninggalkan Manchester City. Banyak klub rival di Premier League seperti Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Leeds United tertarik untuk menggunakan jasanya. Everton menjadi klub terbaru yang masuk dalam perburuan striker Manchester City Sergio Aguero saat manajer Carlo Ancelotti ingin memperkuat opsinya di lini depan. Menilai bahwa penyerang veteran Argentina itu bisa menjadi mentor bagus bagi Dominic Calvert-Lewin. Hanya saja mereka akan kesulitan untuk menyesuaikan gaji Sergio Aguero di Stadion Etihad yang kabarnya mencapai 4,8 miliar per minggu. Sergio Ramos dan Real Madrid tampaknya tidak akan mencapai kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak dengan hanya 2 bulan tersisa sebelum kontrak bek asal Spanyol itu berakhir pada musim panas 2021. Meskipun Real Madrid tidak mau mengalah pada tawaran perpanjangan kontrak 1 tahun untuk pemain 35 tahun tersebut, Sergio Ramos masih bertekad untuk mendapatkan kontrak berdurasi 2 tahun.
Bek tengah Spanyol itu percaya bahwa karirnya yang luar biasa di Santiago Bernabeu berarti dia layak mendapatkan penghargaan lebih dari pihak klub untuk mendapatkan kontrak baru dengan durasi setidaknya 2 tahun. Juara Prancis Paris Saint-Germain, 2 klub Premier League, Manchester United serta Arsenal, dan juga Borussia Dortmund menjadi 4 klub yang menaruh minat untuk mendatangkan bek muda berbakat milik Brighton, Ben White. Brighton dikabarkan akan memanfaatkan banyaknya peminat tersebut dengan menuntut biaya transfer senilai 698 miliar. Setelah menolak 3 tawaran dari Leeds United pada musim panas 2020 dengan tawaran terakhir sebesar 499 miliar rupiah. Manchester United dikabarkan siap untuk menjual Paul Pogba pada musim panas 2021 jika sang pemain tidak bersedia menandatangani kontrak baru. Pihak manajemen Setan Merah telah menyiapkan 3 nama sebagai calon pengganti gelandang Prancis itu. Paul Pogba yang dihargai sebesar 1,8 triliun rupiah akan habis masa kontraknya pada musim panas 2022. Jika tidak ada kontrak baru yang disepakati, The Red Devils tidak akan bersedia untuk kehilangan secara gratis. Sejumlah opsi akan dilakukan oleh pihak Manchester United. Yang pertama, pihak klub berencana untuk membuka pembicaraan mengenai gaji baru senilai 8 miliar per minggu untuk membujuk pemain 28 tahun itu bertahan di Old Trafford. Kontrak yang akan membuatnya menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Manchester United, mengalahkan David De Gea yang memiliki gaji 7,5 miliar per minggu. Opsi berikutnya, Manchester United juga sudah menyiapkan 3 nama sebagai calon pengganti Paul Pogba. Mereka adalah Declan Rice dari West Ham United, gelandang bertahan Leicester City Wilfried Ndidi, dan bintang Atletico Madrid Saul Niguez masuk sebagai daftar target mereka. Dua raksasa Italia, Juventus dan Inter Milan, dikabarkan siap bersaing untuk memboyong talenta muda Barcelona yang sulit mendapatkan kesempatan bermain, Riqui Puig. Menurut kabar dari Mundo Deportivo, masa depan Puig di Barcelona masih belum aman pada musim 2021 karena sang pemain sulit mendapatkan kesempatan bermain di bawah kepemimpinan Ronald Koeman yang lebih sering memainkan Illas Moriba. Duel seru tersaji di laga lanjutan Liga Inggris pekan ke-34 antara Newcastle United versus Arsenal di Stadion St. James Park pada Minggu malam 2 Mei 2021. Arsenal sukses meraih kemenangan meyakinkan tandang ke markas Newcastle United dengan skor 0-2 melalui gol cepat Mohamed Elneny pada menit ke-5 dan gol dari Pierre-Emerick Aubameyang pada menit ke-66. Hasil ini membuat The Gunners naik ke peringkat posisi 9 klasemen Liga Inggris dengan 49 poin. Sementara itu untuk Newcastle United, kekalahan ini membuat mereka gagal menjauhi zona degradasi. The Magpies berada pada urutan ke-17 dengan koleksi 36 poin atau 1 tingkat saja di atas batas zona merah. Sementara itu, David Luiz hanya bermain selama 53 menit saja sebelum akhirnya ditarik keluar karena cedera dan digantikan oleh Callum Chambers dalam laga kemenangan Arsenal di Newcastle United. Sialnya adalah bek senior Brasil itu baru saja kembali dari cedera lututnya. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan cedera bek tengah mereka David Luiz merusak kemenangan 0-2 di Newcastle United pada Minggu malam 2 Mei 2021. Sebenarnya laga melawan Newcastle United itu merupakan penampilan perdana David Luiz yang sudah sejak Maret 2021 absen selama lebih dari 1 bulan karena cedera lutut. Penampilan terakhirnya terjadi saat main imbang 3-3 melawan West Ham United pada 23 Maret 2021. Usai pertandingan, Mikel Arteta mengakui bahwa dia tidak tahu berapa lama bek tengah 34 tahun itu akan absen lagi. Tetapi mengakui bahwa mantan bek Chelsea dan Paris Saint-Germain itu mengalami cedera hamstring. Ditanya apakah bek Brasil itu akan bermain lagi pada sisa musim 2020-21 ini, manajer asal Spanyol itu mengatakan dia tidak tahu. Jangan sampai ketinggalan berita terbaru, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya.
Juventus nyaris menelan kekalahan mengejutkan di Dacia Arena sebelum 2 gol telat dari Cristiano Ronaldo membawa raksasa Turin itu bangkit dari ketertinggalan dan berhasil mengalahkan Udinese 1-2 pada hari Minggu 2 Mei 2021. Kelengahan pertahanan membuat The Old Lady tertinggal lebih dulu pada menit ke-10 melalui gol Nehuel Moldia. Tetapi Ronaldo akhirnya berhasil menyelamatkan mereka dari kekalahan lewat gol tendangan penalti pada menit ke-83 dan gol penentu kemenangan 1 menit jelang bubaran lewat sundulannya yang mematikan. Hasil itu membawa Juventus naik dari urutan 5 klasemen ke urutan ketiga Liga Italia, menjaga harapan mereka untuk lolos ke Liga Champions pada musim 2021-22, meskipun akan bersaing sengit dengan Atalanta, AC Milan, dan Napoli untuk berebut 3 tiket tersisa. Gareth Bale hanya mencetak 6 gol saja di Liga Inggris sejak bulan Oktober 2020, turun dalam 15 pertandingan dengan hanya 7 sebagai starter dan sisanya 8 kali sebagai pemain pengganti. Namun jika Anda menonton 3 gol Gareth Bale ke gawang Sheffield United pada Senin dini hari 3 Mei 2021, maka sepantasnya pertanyaan ini diajukan. Kemana sajakah Jose Mourinho kok tidak pernah memasang pemain Wales ini sebagai starter untuk lebih banyak pertandingan? Gareth Bale pada Senin dini hari itu seperti hendak membalaskan dendam untuk perlakuan Mourinho selama ini. Melesakkan 3 gol sekaligus dalam 90 menit pertandingan melawan tim terbawah klasemen Sheffield United pada Senin dini hari 3 Mei 2021. Kemenangan 4-0 atas Sheffield ini membuat Tottenham Hotspur hanya berselisih 5 poin saja dari ranking keempat Premier League dan tempat terakhir kualifikasi Liga Champions dengan 4 pertandingan tersisa. Meskipun demikian, melihat penampilan hebat Chelsea akhir-akhir ini serta perlawanan dari West Ham United, rasanya yang cukup realistis adalah mengharapkan Spurs lolos ke Liga Eropa, bukan ke Champions League. Adegan injak kepala pemain Argentina ini luput dari pemberitaan media saat Tottenham Hotspur menang 4-0 atas tim degradasi Sheffield United. Ajaibnya adalah wasit Andre Mariner dan asisten videonya tidak memberi kartu merah. Usai gol ketiga Gareth Bale ke gawang Aaron Ramsdale pada laga Senin dini hari 3 Mei 2021, back the Blades John Fleck memutuskan untuk mengambil alih proses penegakan keadilan, menginjak sisi kanan kepala Giovanni Lo Celso yang tengah tergeletak di atas lapangan di dalam kotak penalti. Pelanggaran yang layak kartu merah itu ditinjau ulang melalui layar VAR, namun tidak ada tindakan apa-apa dari wasit Andre Mariner. Satu lagi contoh bahwa justru korps baju hitamlah yang berkehendak membusukkan sistem VAR ini dari dalam, membuatnya menjadi kontroversial dan berkeinginan mencampakkan sistem ini sama sekali. Dengan alasan keamanan para pemain, pertandingan big match Manchester United versus Liverpool yang seharusnya berlangsung pada Minggu malam 2 Mei 2021 ditunda untuk waktu yang belum diketahui. Hal ini akan melegakan The Reds karena memberi mereka waktu istirahat lebih lama tetapi kurang berkenan bagi para pemain setan merah. Kepastian penundaan pertandingan Manchester United versus Liverpool muncul beberapa menit setelah pada pukul 23.30 Minggu malam saat para pemain tuan rumah tidak kunjung keluar dari Hotel Lowry tempat mereka menginap. Perundingan segi empat terjadi antara pihak kepolisian, Premier League, dan kedua tim mendiskusikan dua pilihan utama. Apakah pertandingan akan dilanjutkan pada minggu petang waktu setempat atau ditunda ke hari lain yang akan ditetapkan kemudian. Sebuah sumber mengatakan hari pengganti akan dipilih pada hari kerja dan siang hari guna mencegah orang berkerumun seperti yang terjadi pada minggu sore saat pendukung setan merah mendatangi Old Trafford sejak pukul 2 siang waktu setempat dan sebagian diantaranya 200 orang, tidak sampai ribuan, menerobos masuk ke dalam lapangan Old Trafford. Kerusuhan ini dipicu oleh keputusan manajemen Manchester United dengan restu pemilik keluarga Glazers untuk bergabung dengan European Super League pada pertengahan April 2021. Menyebabkan protes keras dari para pendukung MU dan 6 tim Liga Inggris yang semula ikut serta dan kemudian menyatakan mundur hanya dalam waktu 48 jam saja sejak proklamasi Liga Pemberontak tersebut.
Wasit Michael Oliver yang akan memimpin laga antara Manchester United versus Liverpool, serta mantan Kapten United Gary Neville, termasuk di antara mereka yang kendaraannya dikepung para pemrotes saat hendak memasuki stadion. Tetapi tidak ada masalah kekerasan fisik yang diderita oleh keduanya, dan kedua orang itu diizinkan masuk di tengah banyaknya nyanyian anti-Glazers. Pendukung saat ini tidak diizinkan masuk ke dalam stadion karena pandemi virus corona. Pada lokasi lain, fans Setan Merah mengepung pintu Hotel Lowry, menyebabkan perselisihan dengan polisi. Sejumlah pendukung berteriak dan menyalakan mercon suar di samping bus tim saat bus itu tengah menunggu para pemain yang masih bertahan di kamar masing-masing demi keselamatan mereka sendiri. Selamat bagi Inter Milan yang berhasil memastikan Scudetto ke-19 kalinya dalam sejarah dan pertama kalinya sejak tahun 2010, sekaligus mengakhiri dominasi Juventus. Gol dari Domenico Berardi pada menit ke-52 pertandingan Serie A di Sassuolo pada Minggu 2 Mei mengakhiri harapan Atalanta. Sudah tidak ada peluang lagi bagi Ladea untuk menunda mimpi Inter Milan meraih Scudetto mereka ke-19 kalinya sepanjang sejarah dan pertama kalinya sejak 2010. Nerazzurri menduduki urutan pertama pada musim 2009-2010 sebelum AC Milan menjadi juara pada musim berikutnya 2010-2011 dan setelah itu sisanya adalah sejarah. Juventus menguasai posisi teratas sepak bola Italia selama 9 musim beruntun. Dalam 9 musim yang didominasi oleh Bianconeri itu, Inter tidak satu kali pun berhasil mendekati puncak klasemen. Hanya pada musim terakhirnya 2019-2020, Nerazzurri menduduki posisi runner-up dengan selisih 1 poin di bawah Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Juventus masih menjadi klub paling sukses di divisi teratas sepak bola Italia, menjadi juara sebanyak 36 kali sepanjang sejarah, sementara Nerazzurri kini 19 kali, satu lebih banyak daripada Rossoneri 18 kali. Itulah semua dari gilabola.com kali ini. Silakan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk berlangganan berita bola terbaru.